teman-teman cuman punya waktu 24 jam di Sydney, teman-teman harus kemana sih? Yuk ikutin video kita hari ini. Berdua nggak bikin video sharing, tapi kita berdua pengen ngajakin temen jalan-jalan di Sydney. Dimana kalau kalian cuman punya waktu yang super singkat, menurut kita teman-teman tuh harus banget dan wajib banget datang ke tempat yang akan kita tunjukin hari ini. Oke guys, jadi tempat wajib pertama yang harus banget didatengin kalau ke Sydney itu, seperti teman-teman udah lihat di belakang gua, ada Sydney Opera House. Teman-teman, Sydney Opera House bentuknya unik dan bagus banget, super sinik. Dan kalau misalnya teman-teman mampir ke Opera House, jangan lupa untuk masuk ke dalamnya, karena di dalamnya tuh menurut gue cukup menarik. Dimana kalau kalian datang ke Sydney Opera House ini, kalau kalian masuk ke dalam, kalian tuh bisa nonton beberapa show yang diadakan di hallnya mereka. Terus udah gitu di dalam Sydney Opera House ini juga ada satu buah restoran fine dining namanya Benelok. Persis di depannya Sydney Opera House itu ada Sydney Harbour Bridge. Di bawahnya Opera House tadi, ini ada tempat pintu masuknya. Yuk coba kita lihat ya dalamnya. Nah, pas teman-teman ada di bawahnya, teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa show yang diadakan di Sydney Concert Hall-nya Opera House tuh. Teman-teman tertarik untuk nonton show-nya, teman-teman bisa lihat lebih detail jadwalnya tuh di websitenya Sydney Opera House. Di situ sangat update sih untuk show-nya. Show-nya benar-benar beragam banget, mulai dari orkestra, juga kayaknya sempat pernah ada pianis Yiruma yang main di Sydney Opera House ini. Oke, sekarang kita berdua lagi masuk ke dalam Sydney Opera House-nya. Masuknya kayak lewatin beberapa anak tangga gini. Di dalamnya tuh tentunya ada tempat beli tiket. Kalau teman-teman pengen nonton show yang ada di concert hall-nya. Kalau teman-teman nggak mau beli on the spot juga, teman-teman bisa beli di websitenya Sydney Opera House. Lalu di dalamnya Sydney Opera House ini juga nyediain souvenir place-nya gitu, gift shop-nya. Seperti yang tadi gue bilang, bahwa di dalamnya Sydney Opera House ini ada restoran fine dining. Nah, ini gue mau kasih lihat restoran fine diningnya ke teman-teman dari depan. Bagus banget coy. Itu dia tuh lokasinya. Persis di dalamnya Sydney Opera House dengan view yang seperti ini. Restorannya masih sepi karena masih tutup. Tapi nanti kalau udah buka, lihat deh, bisa dinner dengan view seperti ini guys. Wuhuu. Menurut gue kalau kalian datang ke Sydney Opera House tuh view-nya bener-bener sinik banget, karena selain bisa lihat Sydney Opera House-nya, teman-teman juga bisa lihat Harbour Bridge di sampingnya. Selanjutnya di sebelah Opera House itu ada tempat super gaul yang menurut gue teman-teman harus datengin, yaitu Opera Bar. Ini dia tuh. Di Opera Bar ini nggak pernah sepi ya guys. Mereka bener-bener rame terus karena tempat duduknya tuh bener-bener bagus banget di sampingnya Opera House persis. Jadi bakal bisa nikmatin view yang super bagus di Sydney. Dan kalau misalnya teman-teman pengen sunsetan, ini juga salah satu tempat yang bagus untuk sunset. Bisa kebayang ya teman-teman, Opera Bar-nya tuh sepanjang itu, mulai dari sini sampai ke belakang sono. Jadi kalau duduk di sini buat enjoy
makan, minum sambil nikmatin sunset tuh bakal oke banget. Setelah lihat Opera House, kita pengen ngajakin teman-teman jalan di seberangnya Opera House. Jadi kalau Opera House di situ, sekarang kita mau ajakin teman-teman jalan di seberangnya. Ini dia nih tempat yang pengen kita tunjukin, yang ada persis di seberang Opera House, namanya daerah The Rocks. Jadi di The Rocks ini banyak banget tempat makan dan ada toko-toko kecil juga. Cuman berhubung kita sampai di sininya malam, toko-tokonya udah pada tutup ya, Kenny ya. Toko-toko souvenirnya udah agak tutup sih. Toko-toko souvenirnya udah sebagian tutup. Yuk kita lihat The Rocks. Ada yang namanya Fortune of War, Sydney's oldest pub tuh dari tahun 1828. Gua kasih lihat ya. Kayak gitu. Super oldest. Tuh. Woohoo. Nah, sekarang gue mau ajak jalan teman-teman lewati Nurses Walk. Kenny. Hai. Sayang sekali karena kita lewati Nurses Walk-nya agak malam, jadi gak gitu kelihatan bagus ya, Kenny. Tapi kalau teman-teman datang misalnya pada saat siang atau menjelang sore tuh, jalan ini menurut kita bagus karena itu kayak jalanan kecil yang menarik dan banyak banget spot-spot tempat-tempat foto yang bagus di sini. Jadi kalau teman-teman jalan lewatin Nurses Walk ini, teman-teman bisa lihat ada beberapa restoran yang menarik dan ada cellar door juga yang menarik. Bisa foto-foto cantik juga di sini. Ini malah gue sama Kenny baru ketemu ada satu restoran Middle Eastern dan Israeli yang kayaknya menarik. Next time gue akan coba sih. Ini dia nama restorannya, Taim Middle Eastern Restaurant. Gila, tadi sih kayaknya bagus ya. Setelah dari Nurses Walk, kita udah balik lagi ke daerah The Rocks. Di sini gue pengen tunjukin ke teman-teman bahwa di The Rocks ini banyak banget restoran-restoran yang menarik. Tuh seru banget kan? Bisa makan, duduk di outdoor dengan view yang bagus banget. Nah, banyak resto-resto yang menarik. Tapi hari ini gue sama Kenny pengen ajak teman-teman untuk makan di sebuah restoran Meksiko yang kita suka datengin. Wah, seru deh. Nama restorannya tuh El Camino Cantina. Gue seneng banget. Ini udah ketiga kalinya gue datang ke sini, tapi gue nggak pernah bosen sih, karena di dalamnya tuh bener-bener seru banget. Betul. Kita lagi ngantri buat masuk ke El Camino Cantina. Oh ya, kalau teman-teman mau kesini jangan lupa untuk bawa ID karena pasti akan ditanya, guys. Vibes-nya seru banget. Mexican restaurant. Kita sekarang udah di dalam El Camino Cantina. Kenapa sih kita tuh suka banget kesini? Karena menurut kita di sini tuh vibes-nya asik aja, seru banget gitu, kayak apa ya, bener-bener meriah, asik, very chill. Apalagi kalau kita habis pulang kerja tuh seru banget sih, enak banget nongkrong di sini. Dan yang menarik dari El Camino Cantina ini, mereka tuh nyediain kopi. Tuh bisa dilihat ya. Buat kita pakai. Kayak patah nih gue. Tuh. Dan topinya bisa dibawa pulang, guys. Jadi kalau ke El Camino Cantina ini wajib banget nyobain happy hour-nya di setiap jam 4 sampai jam 6 ya. Ini salah satu minuman favorit, margarita. Kita selalu order yang rasa mango ya. Super fresh dan segar. Terus kalau ke El Camino Cantina ini jangan lupa ambil free nachosnya. Free nachos, free refill, dia udah sediain kayak stolnya gitu untuk kita ambil sendiri sesuka hati kita. Jadi kalau ditanya kenapa sih gue sama Kenny suka banget nongkrong di El Camino Cantina ini, karena di El Camino Cantina ini dia itu tempatnya enak banget, seru banget, nyaman banget, unik banget dan menarik banget. Dan di samping itu juga mereka tuh selalu nyediain special promo gitu setiap hari Senin sampai hari
Jumat dengan harga yang affordable, dan spesialnya tuh berubah-berubah ya. Kadang ada 20 cents of chicken wings, ada taco juga. Dan yang wajib banget untuk diminum di sini tuh margaritanya. Take a note, margarita mangonya enak banget. Jadi menurut gue kalau teman-teman punya waktu yang super singkat, teman-teman wajib banget tuh ke tempat tadi yang gue tunjukin, Opera House. Masuk ke dalamnya. Kalau punya waktu lebih tuh kayak coba lihat mereka tuh punya show apa, ikutan nonton show-nya karena seru banget sih bisa masuk ke dalam Opera House dan nonton di concert hall-nya Opera House. Terus setelah itu kalau teman-teman tertarik yang tadi ya kayak nongkrong di Opera Bar-nya atau coba makan di restoran Benelong-nya, terus teman-teman bisa juga jalan muter seperti yang tadi gue lakukan untuk datang ke daerah The Rocks. Daerah The Rocks ini bener-bener seru banget karena banyak banget toko-toko dan tempat makan yang unik-unik dan menarik banget dari berbagai negara, mulai dari makanan Jerman. Sekarang gue sama Kenny lagi nongkrong di El Camino Cantina, makanan Meksiko. Terus juga, oh ya ada satu sih sebenarnya di The Rocks ini yang wajib banget didatang, itu namanya Pancake on the Rocks. Itu pancake-nya cucu Bambang, enak banget coy. Oh ya, dan kalau teman-teman mau datang ke daerah Opera House dan The Rocks ini, teman-teman bisa naik LRT, naik tren atau naik bus yang mengarah ke daerah Circular Quay. Take note, Circular Quay. Gampang banget karena lokasinya tuh di daerah Sydney CBD, jadi mudah banget untuk diakses. Oke guys, sekarang kita udah ada di Circular Quay Station untuk balik ke rumah. Dan segitu aja jalan-jalan kita hari ini. Jadi kalau teman-teman turun di Circular Quay Station, teman-teman bisa nikmatin langsung tuh semua tempat itu, mulai dari Opera House sampai ke daerah The Rocks. Segitu aja guys, sampai berjumpa di video-video jalan-jalan kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.